Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kali ini kita kisahkan karomah dari Syekh Subagir, yaitu salah seorang anggota Wali Songo yang terkenal dalam menumbali atau menetralisir jin-jin jahat di Pulau Jawa. Syekh Subagir adalah seorang ulama Persia yang diutus oleh Khalifah Turki Utsmani Sultan Mahmud I untuk menyebarkan Islam di Nusantara atau di tanah Jawa. Syekh Subagir dianggap ulama besar yang juga anggota Wali Songo periode pertama. Dengan karomah atau kesaktiannya dan tombak pusaka Kiai Panjang, ia menetralisir pengaruh jahat dari jin-jin penunggu Pulau Jawa ketika penyebaran ajaran Islam dimulai di Nusantara. Syekh Subagir dikirim ke Jawa khusus untuk menangani masalah gaib dan spiritual yang dipandang sebagai penghalang penyebaran Islam di masyarakat Jawa. Karena Syekh Subagir adalah pakar ruqyah, pakar ekologi, pakar meteorologi dan geofisika. Menurut babat tanah Jawa, setelah sampai di Nusantara, Syekh Subagir yang seorang ahli ilmu gaib dan bisa melihat makhluk halus mengetahui bahwa penyebab utama kegagalan para ulama sebelumnya dalam menyebarkan ajaran Islam adalah karena mereka terhalang oleh jin dan makhluk halus yang menjaga tanah Jawa. Tombak pusaka Kiai Panjang kemudian ditancapkan langsung ke puncak Gunung Tidar sebagai penangkal untuk menolak bala. Tombak sakti ini menimbulkan hawa panas yang tak tertahankan bagi makhluk halus dan jin yang tinggal di Gunung Tidar. Para demit dan lembut semuanya lari menyelamatkan diri. Para jin, para peri, para banaspati semua tidak dapat menahan hawa panas yang dipancarkan oleh tombak tersebut. Beberapa jin lainnya mati karena panasnya tombak Syekh Subagir. Salah seorang raja jin yang bernama Sabdo Palon yang telah hidup di puncak Gunung Tidar selama 9.000 tahun terkejut dan berangkat mencari penyebab adanya hawa panas tersebut. Sabdo Palon lalu menghadap Syekh Subagir. Sabdo Palon kemudian menanyakan tujuan pemasangan tombak tersebut. Syekh Subagir mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengusir jin dan makhluk gaib yang menghalangi para ulama utusan Sultan Mahmud dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Usai perbincangan, mereka pun bertarung mengeluarkan kesaktian masing-masing. Pertarungan keduanya berlangsung selama 40 hari 40 malam hingga Sabdo Palon alias Ki Semar Bodronoyo merasa minder mengaku kalah dengan kesaktian atau karomah Syekh Subagir yang tidak bisa terkalahkan oleh ilmu apapun. Akhirnya Sabdo Palon menawarkan diri untuk berunding. Sabdo Palon menegaskan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketentuan pertama, Sabdo Palon mengizinkan Syekh Subagir dan para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, namun tidak dengan paksaan. Kemudian Sabdo Palon mengizinkan umat Islam untuk memerintah di Jawa atau negeri raja-raja Islam, namun dengan catatan raja-raja muslim dipersilahkan untuk memerintah, tetapi tidak meninggalkan adat dan budaya yang ada. Boleh mengembangkan ajaran Islam menurut kitab-kitab yang mengakuinya, tetapi biarkan adat dan budaya tetap berjalan, berkembang sebagaimana mestinya. Syekh Subagir akhirnya menyetujui persyaratan tersebut.
Selain puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Jawa yang dikuasai raja jin dan makhluk halus lainnya. Tombak panjang tersebut hingga kini masih dijaga oleh masyarakat dan terletak di Gunung Tidar sebagai makam tombak Kiai Panjang. Gunung Tidar aman dari kekuatan jin dan makhluk halus dengan tombak sakti ini. Versi lain mengatakan bahwa Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang berrajah, sebuah batu bernama Rajah Aji Kalacakra, kemudian diletakkan di tengah tanah Jawa, yakni di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai pusat atau pakunya tanah Jawa. Kekuatan gaib yang berasal dari batu hitam menyebabkan kekacauan. Alam jernih dan sejuk, matahari bersinar cerah. Kicauan burung yang damai tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, petir menyambar-nyambar menyebabkan hujan api. Gunung bergemuruh tanpa henti. Para demit itu pun lari dari gunung, mondar-mandir dan meninggalkan Gunung Tidar. Beberapa jin pengikut Sabdo Palon melarikan diri ke arah timur dan sampai saat ini konon menempati kawasan Gunung Merapi yang masih diyakini sebagai tempat yang angker. Beberapa anak buah Sabdo Palon bahkan mengungsi ke Alas Roban dan Gunung Serandil. Karena berhasil menumbali tanah Jawa, penyebaran Islam Wali Songo pada periode pertama berjalan mulus. Kemudian nama Syekh Subakir menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan pendekar, bangsawan, dan masyarakat Jawa. Dengan ini mereka tampaknya mengidolakan orang Persia yang terkenal sakti tersebut. Akhirnya, untuk mencegah kefanatikan masyarakat terhadap dirinya, Syekh Subakir pada tahun 1462 Masehi kembali ke Persia. Ini bertujuan untuk menghilangkan kefanatikan dan mengembalikan masyarakat Jawa kepada akidah yang sejati. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh jahat makhluk halus telah selesai. Ketika Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh wali lainnya, yaitu Sunan Kalijogo. Namun, ada makam petilasan Syekh Subakir di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Tempat ini juga sering dikunjungi oleh para peziarah yang ingin melihat tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah karomah dari Syekh Subakir. Semoga kisah beliau ini menambah wawasan buat kita semua dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.